Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya Anita Subianti dari kelas A7, mahasiswi PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon. Kesempatan ini saya akan menyampaikan atau membacakan sebuah artikel tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian PAI dengan dosen pengampu Pak Heru Prayogo MPD. Bagian pertama yakni abstrak. Dalam penelitian kuantitatif, data diperoleh melalui sebuah proses pengukuran. Pelaksanaan pengukuran memerlukan suatu instrumen. Instrumen yang digunakan sebagai alat pengukuran antara lain tes, skala, dan angket atau kuesioner. Instrumen untuk mengukur atribut psikologis pada aspek kemampuan kognitif biasa disebut tes. Sedangkan instrumen untuk mengukur atribut psikologis pada aspek non-kognitif disebut skala. Kemudian, instrumen untuk mengumpulkan data atribut yang sifatnya fisik atau faktual biasa disebut dengan angket. Bagian berikutnya yakni pendahuluan. Pengukuran atas suatu atribut adalah sebuah proses kuantifikasi sehingga karakteristik suatu atribut dapat dipresentasikan dalam sebuah angka dengan menggunakan aturan tertentu. Saifuddin Azwar dan Dejamari Mardapi telah memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk mengembangkan tes hasil belajar atau tes prestasi yang baik. Tujuan artikel ini untuk mengetahui tes dan pengembangannya, skala dan pengembangannya, angket dan pengembangannya, serta populasi, ukuran, dan teknik pengambilan sampel. Bagian selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Dalam hal ini kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, tes dan pengembangannya. Kedua, skala dan pengembangannya. 3, angket dan pembahasannya. Dan yang keempat, populasi, ukuran, dan teknik pengumpulan data. Pertama, tes dan pengembangannya. Berdasarkan definisi tes menurut Lee J. Cronbach dan Frederick G. Brown, ada 2 karakteristik suatu tes, yaitu prosedur tes harus sistematik dan tes berisi sampel perilaku. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan tes menurut Saifuddin Azwar dan Dejamari Mardapi yaitu 1. Menyusun spesifikasi tes atau tujuan tes. Kedua, menulis soal dan kisi-kisi tes. 3. Telaah soal tes. 4. Uji coba tes. Kelima, memperbaiki tes jika diperlukan. Keenam, merakit tes secara lengkap. Dan yang terakhir, tes siap pakai. Maksudnya, jika perangkat tes telah ditulis secara lengkap, maka tes sudah siap untuk digunakan. Pembahasan yang kedua mengenai skala dan pengembangannya. Menurut Pratt and Kerlinger, definisi skala sama dengan definisi tes. Keduanya merupakan instrumen pengukuran. Tetapi, skor hasil skala tidak didasarkan atas benar atau salah sebagaimana hasil tes. Namun, didasarkan atas tipikal kepribadiannya. Berikut langkah-langkah pengembangan skala. 1. Menyusun spesifikasi skala.
terdiri dari menentukan tujuan skala, mendefinisikan konsep, mengenali dimensi dan indikator, menentukan metode penyekalaan. Yang kedua, menulis butir. Yang ketiga, telaah butir. Yang keempat, uji coba skala. Yang kelima, memperbaiki skala jika diperlukan. Yang keenam, merakit skala secara lengkap. Dan yang terakhir, skala siap dipakai. Pembahasan yang ketiga yakni teknik angket atau kuesioner dan pengembangannya. Angket atau kuesioner digunakan untuk analisis secara terpisah atau setiap butir informasi dalam penelitian. Tujuan pokok dari penyusunan kuesioner adalah untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian dengan tingkat keabsahan semaksimal mungkin. Kuesioner berdasarkan bentuk pertanyaannya antara lain pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, dan pertanyaan kombinasi. Kemudian, kuesioner berdasarkan jawaban yang diberikan antara lain kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Selanjutnya, kuesioner berdasarkan bentuk jawabannya antara lain pilihan ganda, lisan, skala bertingkat, dan checklist. Berikutnya langkah-langkah dalam menyusun kuesioner. Yang pertama, tahap penyusunan. Tahap ini meliputi kisi-kisi pertanyaan, bentuk kuesioner, banyaknya pertanyaan yang diajukan, membuat petunjuk pengisian, dan membuat pengantar kuesioner. Selanjutnya yang kedua yakni tahap uji coba. Dalam tahap ini yang dilakukan antara lain mendiskusikan kuesioner tersebut dengan peneliti lain, diuji cobakan kepada sejumlah unsur populasi penelitian yang bukan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Kumaidi dan Budi Manfaat, populasi yaitu totalitas objek atau individu tempat pengajuan atau intervensi dibuat berdasarkan pengalaman yang dijumpai dalam sampel. Populasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi target, yaitu totalitas subjek yang kepada mereka ini sebenarnya seorang peneliti ingin mempelajari sesuatu. Yang kedua, populasi tersedia merupakan populasi saat penelitian dilaksanakan tersedia atau kenyataannya dijumpai oleh si peneliti. Berikutnya ukuran sampel. Dalam sebuah penelitian yang memiliki populasi cukup besar, peneliti perlu menentukan berapa jumlah anggota populasi yang akan dijadikan responden. Responden yang terpilih inilah yang kemudian disebut sampel. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan ukuran atau besarnya sampel antara lain keragaman karakteristik populasi. Artinya, semakin seragam populasi, semakin sedikit sampel yang diambil. Sebaliknya, semakin beragam populasi, semakin banyak sampel yang diambil. Yang kedua, tingkat presisi yang dikehendaki. Makin tinggi presisi yang dikehendaki, makin besar sampel yang diambil. Artinya, sampel yang besar cenderung memberikan perkiraan yang mendekati nilai sesungguhnya. Yang ketiga, rencana analisis. Makin detail analisis yang akan dilakukan, maka makin besar jumlah sampel yang diambil. Dan yang terakhir, tenaga, biaya, dan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu pengambilan sampel secara acak atau random sampling
Antara lain acak sederhana, acak sistematik, acak distratifikasi atau dibagi-bagi dalam sub-sub populasi. Pengambilan sampel acak gugus sederhana dan acak gugus bertahap. Yang kedua, pengambilan sampel yang tidak acak atau probability sampling, yakni sampel yang dipilih adalah atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.